Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengisahkan salah seorang ulama yang sangat karismatik dan dikagumi banyak orang. Beliau adalah sosok waliullah asal Kalimantan yang menyatukan syariat, tarekat, dan hakikat dalam dirinya. Meski memiliki karomah, beliau selalu berpesan agar jangan tertipu dengan segala keanehan dan keunikan. Ketauduhan dan kesederhanaannya telah membuatnya mencapai makam yang tinggi. Beliau dikenal dengan julukan Abah Guru Sekumpul. Nama aslinya Muhammad Zaini Abdul Ghani atau Guru Ijai. Lahir 11 Februari 1942 ataupun bertepatan 27 Muharram 1361 Hijriah di Kampung Tanggul, Irang Seberang, Martapura, Kalimantan Selatan. Dan beliau wafat dalam usia 63 tahun di Martapura pada 10 Agustus 2005. Beberapa nama atau penjulukan Muhammad Zaini yang populer di masyarakat adalah Kusyairi, yaitu nama beliau kecil; Guru Sekumpul, yaitu sebutan yang paling populer; Guru Ijai ataupun Guru Izai; Guru Ijai Sekumpul, Tuan Guru, Abah Guru, dan Kiai Haji. Masa kecil Guru Sekumpul memiliki keistimewaan, yakni tidak pernah mengalami mimpi basah ataupun ihtilam. Sejak kecil dididik orang tuanya Haji Abdul Ghani dan Hajjah Masliyah binti Haji Mulia dan neneknya bernama Salbiah. Mereka menanamkan akhlak, kedisiplinan, dan pendidikan tauhid serta belajar membaca Al-Quran. Pada usia 7 tahun beliau menimba ilmu di madrasah di Kampung Keraton, Martapura. Sejak usia 10 tahun telah dikaruniai kasyaf isi ataupun mampu melihat dan mendengar apa-apa yang tersembunyi ataupun hal-hal yang gaib. Pada usia 14 tahun beliau dikaruniai futuh ataupun pencerahan spiritual saat membaca sebuah tafsir Al-Quran. Pada masa remajanya, Guru Sekumpul menghabiskan waktu menimba ilmu hingga ke pesantren Datu Kalampian, Bangil, Jawa Timur. Selain itu, berguru kepada Syekh Falah di Bogor. Beliau juga mendalami syariat dan tarekat kepada Syekh Muhammad Yasin Padang di Mekah, Syekh Hasan Masyad, Syekh Ismail Yamani, Syekh Abdul Qadir Albar, Syekh Said Muhammad Amin Qutbi, dan juga kepada Allamah Ali Junaidi bin Jalamuddin bin Muhammad Arsyad. Atas petunjuk Syekh Ali Junaidi, beliau kemudian belajar kepada Syekh Fadil Muhammad, yaitu Guru Gadung. Kepada Guru Gadung ini, Guru Ijai belajar tentang ajaran Nur Muhammad. Beliau juga mendapat ijazah Maulid Simtud Duror dari sahabat karibnya, yaitu Habib Anis bin Alwi bin Ali Al-Habsyi dari Solo, Jawa Tengah. Beliau sempat mengajar di pesantren Darussalam Martapura selama 5 tahun, kemudian membuka pengajian di rumahnya sendiri pada 1970-an. Didampinginya kiai terkenal yakni Guru Salman Bujang ataupun Guru Salman Mulia. Pada 1988 pindah ke Kampung Sekumpul, membuka kompleks perumahan Ar-Raudhah atau Dalam Regol. Sejak itulah kewibawaan dan karismanya memancar luas dan banyak tamu berdatangan, bahkan dari Malaysia, Singapura, dan Brunei. Sebahagian datang untuk berguru, sebahagian mencari berkahnya, dan sebahagian ingin berbaiat tarekat Samaniyah. Beberapa tokoh nasional juga pernah mengunjungi Guru Sekumpul, diantaranya Amin Rais, Gus Dur, A'agim, dan banyak masih lagi tokoh yang mengunjungi beliau. Sejak kecil, Guru Sekumpul sudah memperlihatkan sifat mulia, penyabar, ridha, pemurah, dan kasih sayang terhadap siapa saja. Kasih sayang yang ditanamkan ayahnya telah membuatnya berhati lembut, penyayang, dan pemurah kepada semua orang. Sebagai ulama, Abah Guru Sekumpul dikenal sebagai orang yang lembut, kasih sayang, sabar, dermawan, dan tekun. Apapun yang terjadi terhadap dirinya, beliau tak pernah mengeluh. Bahkan pernah beliau dipukuli oleh orang-orang yang dengki kepadanya, namun beliau tidak mengeluh atau menaruh dendam sama sekali. Beliau juga mengajarkan agar orang senantiasa mencintai dan hormat kepada ulama yang baik dan saleh. Tak heran apabila saat pengajian tidak kurang dari 3.000 orang datang ke pengajiannya dan selalu diberi jamuan makan. Kedermawanan Guru Sekumpul ini tampak bukan hanya kepada lingkungan sekitar, tetapi juga ke setiap tempat yang disinggahinya. Salah satu pesannya adalah jangan bakhil, karena itu adalah sifat tercela. Salah satu keunikannya dalam berdakwah adalah perhatiannya kepada kesehatan umat. Pada waktu tertentu, beliau mendatangkan dokter spesialis jantung, ginjal, paru, mata, dan sebagainya untuk memberikan penyuluhan kesehatan sebelum pengajian dimulai.
Beberapa kisah keramahnya diantaranya saat masih di kampung keraton, guru sekumpul biasanya duduk dengan beberapa orang sambil bercerita tentang orang-orang terdahulu untuk mengambil pelajaran dari kisah itu. Suatu saat beliau bercerita tentang buah rambutan yang saat itu belum ada musimnya. Tiba-tiba beliau mengacungkan tangannya ke belakang seolah-olah mengambil sesuatu, dan mendadak di tangan beliau sudah memegang buah rambutan matang yang kemudian beliau makan. Beliau juga bisa memperbanyak makanan setelah makan sepiring sampai habis. Tiba-tiba makanan di piring itu penuh lagi seakan-akan tak dimakan olehnya. Kisah lain, suatu ketika terjadi musim kemarau panjang dan sumur-sumur mengering. Masyarakat pun meminta guru ijai ataupun guru sekumpul agar berdoa meminta hujan. Beliau lalu mendekati sebatang pohon pisang, menggoyang-goyangkan pohon itu, dan tak lama kemudian hujan pun turun. Beliau juga dikenal bisa menyembuhkan banyak orang dengan kekuatan spiritualnya. Kelebihan lain yang dimiliki guru sekumpul adalah hafal Al-Quran sejak berusia 7 tahun. Kemudian hafal tafsir Jalalain pada usia 9 tahun. Dalam usia kurang lebih 10 tahun sudah mendapat khususiat ataupun anugerah berupa kasyaf hissi, yaitu melihat dan mendengar apa yang ada di dalam atau yang terdinding. Pada usia 9 tahun pas malam Jumat, guru sekumpul pernah bermimpi melihat sebuah kapal besar turun dari langit. Di depan pintu kapal berdiri seorang penjaga dengan jubah putih dan gaun pintu masuk kapal tertulis Sapinah Al-Aulia. Beliau ingin masuk, tapi dihalau oleh penjaga hingga tersungkur. Beliau pun terbangun. Pada malam Jumat berikutnya, beliau kembali bermimpi hal yang serupa. Pada malam Jumat ketiga, beliau kembali bermimpi serupa. Tapi kali ini, beliau dipersilahkan masuk dan disambut oleh salah seorang syekh. Ketika sudah masuk, beliau melihat masih banyak kursi yang kosong. Saat guru sekumpul merantau ke Jawa untuk mencari ilmu, tak disangka orang yang pertama kali menyambutnya dan menjadi gurunya adalah orang yang menyambutnya dalam mimpi tersebut. Adapun sebahagian karamah abah guru sekumpul diambil dari manakib risalah riwayat Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari yang disusun guru Haji Muhammad Hudari. Guru Hudari menceritakan bahwa abah guru sekumpul sewaktu kecil pernah bermimpi bertemu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, cucunya Rasulullah SAW, yang keduanya membawakan pakaian jubah dan memasangkan kepadanya lengkap dengan surban. Kemudian keduanya memberikan nama Zainal Abidin. Setelah bangun, beliau menceritakan mimpi itu kepada ayahnya. Kemudian ayahnya mengganti nama beliau yang dulunya Kusyairi menjadi Muhammad Zaini. Kisah lain, suatu hari abah guru sekumpul berburu burung. Ketika sampai di padang karang, ia mendengar suara zikir La ilaha illallah. Spontan ia pun berjalan naik ke kampung karang, tengah mencari asal usul suara itu. Ternyata zikir itu berasal dari makam Tuan Guru Haji Abdullah Khatib. Beliau langsung berziarah, dan setiap tengah malam bulan terang, guru sekumpul melakukan ziarah ke makam itu. Salah satu kebiasaan beliau adalah menghormati tamu. Beliau sangat menghormati tamu, siapapun tamunya. Rasulullah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sikap memuliakan tamu juga ada pada abah guru sekumpul, sebagaimana yang pernah diceritakan oleh salah seorang pemuda yang juga merupakan cucu ulama berpengaruh di daerah Brabai, Kalimantan Selatan, yaitu Kiai Haji Ahsan Ahmad. Suatu ketika, dahulu kala sedang berkumpul para tamu, ulama, kiai, dan habaib di kediaman abah guru sekumpul, Kalimantan Selatan. Pada saat itu juga hadir sejumlah murid ataupun santri dari abah guru sekumpul yang asik berbincang-bincang di ruang tamu. Pada saat asik berbincang-bincang, tiba-tiba terdengar suara yang memanggil salam dari pintu yang terbuka. Abah guru sekumpul dari para tamu yang berkumpul di situ pun menjawab salam tersebut. Dan tampaklah orang tua yang sekilas mirip seorang pengemis datang hanya untuk meminta minum. Lalu abah guru sekumpul menyuruh seorang pemuda untuk menyerahkan segelas air kepada orang tua tersebut. Begitu selesai menunggu air, orang tua mengucapkan alhamdulillah dan menyerahkan gelas yang masih banyak sisa airnya. Orang tua tadi mengucapkan terima kasih dan lalu memohon pamit undur diri. Orang tua tadi sambil kembali ke tempat semula sambil meletakkan gelas tadi di depan pemuda itu. Lalu abah guru sekumpul menyuruh pemuda itu untuk meminum air tadi. Pemuda itu pun meminumnya, tetapi hanya setegukan saja sehingga masih banyak meninggalkan sisa. Abah guru sekumpul berkata, siapa yang mau minum bekas orang tua tadi, dipersilahkan, kata abah guru sekumpul kepada para tamu. Namun tampaknya semua hadirin atau tamu yang ada tampaknya tidak beranjak. Namun
Entahlah malas ataupun apa, karena mungkin air tadi bekas dari seorang tuang yang tampangnya mirip pengemis. Beberapa saat kemudian, abah guru sekumpul menyuruh lagi kepada pemuda itu untuk menghabiskannya. Karena hormat, ia pun menghabiskan air itu hingga habis, tidak bersisa. Setelah sedikit menghela nafas, abah guru sekumpul berkata kepada semua tamu yang hadir saat itu, "Adakah yang tahu siapakah kakek yang mirip pengemis itu tadi?" Para tamu pun menjawab bahwa tidak mengetahuinya. Lalu abah guru sekumpul berkata bahwa kakek mirip pengemis yang datang meminta minum tadi adalah Nabi Khidir alaihi salam. Setelah mendengar ucapan abah guru sekumpul, para tamu yang hadir langsung berebut untuk mengambil gelas bekas minuman yang dipakai Nabi Khidir tadi dan mengisinya kembali dengan air untuk bersama-sama secara bergantian minum untuk mengambil berkah. Di akhir hayat guru Ijai ataupun guru sekumpul sebelum meninggal dunia, beliau sempat dirawat di rumah sakit Mount Elizabeth, Singapura selama 10 hari. Namun pada Selasa malam, beliau pulang dan tiba di Banjarmasin. Keesokan harinya, Rabu 10 Agustus 2005, jam 5:10 waktu setempat, beliau berpulang ke rahmatullah. Ribuan orang dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan berdatangan ke Martapura untuk memberikan penghormatan terakhir dan mengiring jenazah beliau hingga ke pemakamannya. Guru sekumpul merupakan keturunan ke-8 dari ulama besar Banjar, Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Semasa hidupnya, guru sekumpul pernah berpesan tentang karomah. Beliau mengatakan, jangan pernah berpikir ataupun berniat untuk mendapatkan karomah dengan melakukan ibadah ataupun wiridan-wiridan. Sebab karomah yang paling mulia dan tinggi nilainya adalah istiqomah di jalan Allah. Kalau ada orang yang mengaku sendiri punya karomah tapi salatnya tidak karuan, maka itu bukanlah karomah. Dan inilah sedikit kisah tentang abah guru sekumpul. Mudah-mudahan dengan mendengar kisah para aulia, para ulama dan para kiai, semoga kita lebih mencintai dan semakin mencintai para ulama. Karena mencintai ulama, mencintai habaib, mencintai para wali Allah itu termasuk sebahagian daripada ibadah. Mudah-mudahan kisah singkat ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.